Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob, apalagi sakit hati. Ya nggak sob? Oke, untuk menemani kegabutan kalian, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Gerasakti nih. Video ini adalah part ke-11 ya sob. Dan bagi sobat yang pengen tahu cerita yang lainnya, bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, biar nggak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di video sebelumnya, Sun Gokong telah mengungkap kebenaran jika menantu keluarga Tao adalah seorang siluman babi. Namun para warga yang mendengarnya sangat tidak terima nih. Lalu Sun Gokong pun menunjukkan bahwa perkataannya memang benar. Dan ternyata kebenaran itu pun terungkap. Rumah besar itu adalah hasil sihir dari menantu keluarga Tao yang selama ini mereka semua tinggali di atas sebuah kolam. Melihat kenyataannya yang telah terjadi ini, saat ini para penduduk meminta bantuan kepada Tong Sancong dan juga Sun Gokong agar melindungi putri dari keluarga Tao. Tong Sancong pun memerintahkan Sun Gokong untuk mencari siluman itu dan membawa putri keluarga Tao kembali dengan selamat. Lalu Sin memperlihatkan menantu keluarga Tao dan juga putrinya. Ternyata menantu keluarga Tao adalah seorang siluman dan ternyata dia adalah Cut Pat Kai, sang pujangga cinta. Sebenarnya Cut Pat Kai saat ini sudah bertaubat dan ia pun tinggal menunggu orang lewat yang sedang mencari kitab. Ia telah lama menunggu hingga asmara berbunga lagi di dalam hatinya. Maka dari itu Cut Pat Kai pun menikahi seorang tuan putri dari keluarga Tao. Saat ini mereka sedang bermain di sebuah taman bunga. Namun karena lupa waktu, putri tersebut penyakit asmanya pun kambuh lagi. Di perjalanan, Cut Pat Kai saat mencari obat untuk istrinya, dia didatangi oleh Sun Gokong. Kemudian mereka pun bertarung. Di sana, dengan mata saktinya, Sun Gokong melihat wujud asli dari Cut Pat Kai. Ia pun melihat bahwa yang dilawan itu adalah siluman babi. Sun Gokong yang berhasil memukul kaki Cut Pat Kai, kemudian kakinya itu berubah menjadi wujud yang sebenarnya. Akhirnya, Cut Pat Kai pun berhasil melarikan diri. Namun lagi-lagi di jalan Sun Gokong berhasil menemukan Cut Pat Kai. Mereka pun bertarung lagi nih. Dalam pertarungan tersebut, Sun Gokong berhasil membuka kedok Cut Pat Kai. Dan kini ia pun berubah menjadi wujud aslinya, yaitu seorang siluman babi. Kemudian Cut Pat Kai pun berhasil lolos lagi, dan ia lalu menemui istrinya. Cut Pat Kai menutupi badannya dengan kain merah agar istrinya tidak mengetahui wujud aslinya. Kemudian Cut Pat Kai bertanya kepada istrinya, jika dia bukan orang kaya raya dan tidak punya apa-apa, apakah istrinya masih tetap mencintainya? Istrinya pun menjawab, walaupun dia orang biasa, bahkan jika anak pengemis sekalipun, istrinya akan tetap mencintainya karena dia mencintai pribadi dari Cut Pat Kai. Lalu Cut Pat Kai bertanya kembali, jika ia buruk rupa, apakah istrinya akan masih mencintainya? Istrinya pun menjawab, sudah 3 tahun mereka bersama. Menurutnya, pribadinya jauh melebihi penampilan Cut Pat Kai. Meskipun wajahnya berubah menjadi apapun, istrinya tak akan meninggalkannya. Lalu, istrinya pun curiga tentang apa yang ia katakan. Kemudian, kekuatan Cut Pat Kai yang mulai melemah. Lama-kelamaan, ia pun menunjukkan wujud aslinya. Karena perutnya semakin membesar, kain itu pun terlepas dari badannya. Dan kini istrinya melihat wajah asli Cut Pat Kai sebagai siluman babi. Istrinya pun terkejut melihat itu sehingga ia pun terjatuh.
Lalu Sun Gokong berhasil membawa Cut Pat Kai di hadapan Tong Sancong dan juga warga yang lainnya, termasuk mertuanya sendiri. Kemudian keluarga Tao menanyakan di manakah putrinya berada. Dengan berat hati, Cut Pat Kai mengatakan jika putrinya sudah meninggal. Mendengar itu, para warga pun semakin gaduh dan berniat ingin membunuh dan memotong-motong tubuh Cut Pat Kai. Sudah meninggal. Menantu Tuan adalah siluman babi. Kenapa putriku meninggal? Saja dia, kita potong-potong dia. Tak lama berselang, Dewi Kuan Yin pun datang di sana. Dewi Kuan Yin kecewa kepada Cut Pat Kai karena tidak mau menuruti apa katanya. Dia malah menikah dengan seorang wanita. Cut Pat Kai mengatakan bahwa sesungguhnya dia juga sudah serius untuk menunggu seseorang yang mencari kitab. Namun apa daya, dirinya sudah ditakdirkan pada asmara dan tidak dapat mengendalikan diri, sehingga harus menikah dengan wanita awam. Cut Pat Kai meminta belas kasihan kepada Dewi Kuan Yin agar ia terhindar dari siksaan asmara yang menurutnya sangat menyiksa hatinya. Ia juga mengatakan istrinya orang yang sangat baik dan hanya nasibnya saja yang jelek. Dia mohon agar Dewi Kuan Yin menghidupkan kembali istrinya. Dewi Kuan Yin mengatakan jika semuanya sudah takdir, namun untuk ajal istrinya belum tiba. Dia masih bisa dihidupkan kembali. Namun Cut Pat Kai harus berjanji mau melindungi Tong Sancong dan juga ikut mengambil kitab suci ke barat. Namun meskipun istri Cut Pat Kai hidup kembali, tapi jodoh mereka sudah selesai. Setelah siuman, dia akan melupakan percintaan di masa lalunya, bahkan tidak mengenali Cut Pat Kai lagi. Hal itu membuat Cut Pat Kai sangat sakit hati. Lalu setelah semuanya beres, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan hingga pada malam hari mereka menemukan tempat yang cocok untuk istirahat. Melihat Cut Pat Kai murung, Sun Gokong pun bertanya kepada Cut Pat Kai, mengapa dia bisa tersiksa karena asmara. Cut Pat Kai bercerita sebelumnya dia terjerumus ke lorong waktu dan bereinkarnasi menjadi seekor babi. Setiap ia melihat seorang wanita yang cantik, kupingnya akan selalu bergerak. Karena hal itu, Cut Pat Kai sebelumnya sudah mengagetkan 2 orang hingga mati. Kemudian Cut Pat Kai juga bercerita saat ia masih menjadi panglima. Suatu hari dia diusir Kaisar Langit untuk membunuh gorila besar. Pertarungan itu sangatlah sengit. Karena ilmu Cut Pat Kai saat itu lebih tinggi dari gorila itu, maka dia berhasil memenggal ekornya dan memenangkan pertarungan itu. Siapapun yang kusuka pasti menjadi korban. Cerita dari aku diangkat menjadi panglima. Teman, jangan cerita yang menjijikan. Aku seorang panglima muda di Istana Kayang. Ternyata kerasial itu adalah kau. Kau yang tidak tahu malu ini yang telah memenggal buntutku. Mendengar itu, Sun Gokong sangat terkejut. Ternyata gorila yang dimaksud adalah Sun Gokong saat pertama turun ke bumi. Mereka pun saling bertengkar karena menurut Cut Pat Kai, kesialannya berawal dari saat ia bertemu dengan kera itu. Tong Sancong yang mendengar keributan itu, ia pun menengahi pertengkaran muridnya. Ia mengatakan bahwa semuanya sudah diatur dan mereka bisa saling bertemu adalah karena jodoh yang menentukan. Kemudian di pagi hari, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah sungai. Ada sebuah prasasti di sana yang menjadi peringatan pada sungai itu. Sungai itu bernama Sungai Pasir Hanyut. Dan ada peringatan bahwa sungai itu sangat lebar dan juga panjang, serta aliran airnya yang sangat deras dan juga menghanyutkan. Cut Pat Kai pun bertanya kepada orang-orang yang lewat tentang sungai itu. Namun saat ia ingin bertanya, dan ketika orang itu melihat wajah Cut Pat Kai, ia pun langsung lari karena ketakutan melihat Cut Pat Kai seperti siluman. Selanjutnya, Sun Gokong pun menyusul Cut Pat Kai. Bukannya menyelesaikan masalah, Sun Gokong malah ikut membuat wanita itu ketakutan. Kemudian biksu Tong Sancong bertemu dengan wanita itu.
Ia pun menjelaskan bahwa kedua orang itu adalah muridnya, bukannya siluman. Wanita itu pun menjelaskan apa yang telah terjadi pada sungai itu. Dulu memang sangat ramai, namun 3 tahun terakhir sering terjadi arus bawah. Tukang perahu yang ada di sana satu persatu menghilang, dan sampai sekarang tidak ada yang berani menyeberang lagi. Wanita itu menyarankan agar mereka balik saja, dan ia pun pergi meninggalkan Tong Sancong dan juga kedua muridnya itu. Tong Sancong pun melihat sebuah perahu. Ia berpikir perahu itu bisa membantu mereka untuk menyeberangi sungai itu. Setibanya di tengah sungai, tiba-tiba dayung mereka pun patah. Lalu air sungai mulai bergelombang. Sun Gokong berspekulasi jika di bawah pasti ada siluman yang sedang membuat onar. Karena gelombang itu, perahu mereka pun tenggelam. Saat ingin naik ke daratan, tiba-tiba kaki Tong Sancong ditarik ke bawah. Ternyata memang benar, di sana ada siluman. Kini Tong Sancong ditahan oleh siluman itu, dan siluman itu berniat untuk memakan Tong Sancong. Tong Sancong bertanya, mengapa siluman itu tak takut berdosa? Dan siluman itu pun menjawab, jika dia bisa hidup di atas, maka dia tak akan menjadi seperti ini. Ia pun menceritakan pada 200 tahun yang lalu, ternyata siluman itu dahulunya adalah jenderal kayangan yang sangat pemberani. Namun sayangnya, kepribadiannya sangat aneh. Saat ia mendengar Mahadewi memiliki lampu kebijaksanaan, dia lalu diam-diam menyusup ke istana untuk melihat lampu itu. Namun sialnya, dia ketahuan dan langsung memecahkan lampu itu. Saat Kaisar Langit mengetahui kejadian itu, dia sangat marah. Jenderal itu lalu dihukum turun ke bumi, dan ia harus menerima hukuman berupa tusukan 7 pedang setiap harinya, dan bahkan kecerdasan yang ia miliki harus dihilangkan, agar ia menjadi manusia yang sangat bodoh di bumi. Demi menghindari penderitaan 7 pedang menembus jantung, ia pun bersembunyi di dasar sungai. Ia harus bertahan hidup dengan memakan daging manusia. Di sini, Tong Sancong ingin mengajari siluman tersebut agar tidak berani lagi untuk memakan daging manusia, bahkan melihatnya saja ia akan muntah. Siluman itu tidak percaya dengan perkataan Tong Sancong. Namun karena Tong Sancong bisa meyakinkannya, siluman itu pun mempersilahkan Tong Sancong untuk mendoakannya. Saat siluman itu berdoa, tiba-tiba ada laba-laba besar mendatanginya. Siluman itu kabur dan menyalahkan Tong Sancong atas doa-doanya. Ia pun tersadar jika Tong Sancong telah mempermainkannya. Tong Sancong lalu mengatakan, jika siluman itu berdoa lagi dan jika laba-laba itu datang kembali, maka Tong Sancong menyarankan untuk menuliskan huruf Buddha di perut laba-laba itu. Jika sudah dilakukan, maka laba-laba itu akan lenyap dan hilang dari pandangannya. Maka siluman itu tak perlu khawatir dan ketakutan lagi. Siluman itu pun memberi kesempatan sekali lagi kepada Tong Sancong. Ia pun menuruti perkataan Tong Sancong dan melakukan doa sekali lagi. Siluman itu kembali berdoa dan tiba-tiba laba-laba itu datang lagi. Ia pun menuliskan huruf Buddha di perut laba-laba itu. Namun nyatanya, laba-laba masih ada di sana. Siluman itu lalu kembali lagi ke Tong Sancong dan marah-marah karena mengira biksu itu mempermainkannya lagi. Tong Sancong pun menyuruh siluman itu membuka pakaiannya dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pakaiannya dibuka, siluman itu sangat terkejut karena di perutnya nih terdapat tulisan Buddha sama persis seperti saat ia menuliskan tulisan Buddha di perut laba-laba tadi. Tong Sancong lalu menjelaskan arti dari itu semua. Ia mengatakan jika laba-laba besar yang ia lihat adalah iblis yang ada di hati siluman itu, maka dari itu huruf Buddha yang dituliskan di perut laba-laba itu bisa muncul di perut siluman itu. Siluman itu pernah berkata, ia terpaksa memakan daging manusia. Namun Tong Sancong mengetahui jika sifat asli siluman itu adalah sadis dan memang ia suka memakan daging manusia. Siluman itu ingin penyakitnya sembuh, tapi dia tidak mau menerima obatnya.
Maka dari itu, racun sudah masuk ke dalam hati siluman itu, sehingga ia tidak punya hati nurani. Mendengar penjelasan-penjelasan dari Tong Sancong, siluman itu sangat terpukul, dan ia pun menangis merenungi kesalahannya. Di sisi lain, dengan kekuatannya, Sun Gokong berhasil membuat sungai terbelah dan juga berhasil menemukan gurunya. Setibanya di sana, Sun Gokong langsung ingin membunuh siluman itu. Namun tindakannya itu dihentikan oleh gurunya. Tong Sancong mengatakan jika dosa siluman itu sangatlah besar, tapi kini ia mau bertobat. Ia pun memberi kesempatan agar siluman itu dapat memulai hidup baru yang lebih baik lagi. Kemudian salah satu teman dari siluman itu pun kabur dan dikejar oleh Sun Gokong. Siluman sungai itu berubah menjadi kuda putih untuk mengelabui Sun Gokong. Namun dengan kesaktiannya, Sun Gokong mengetahui siapa kuda putih itu sebenarnya. Sun Gokong yang akan menghabisi siluman itu, ia pun dihentikan oleh gurunya. Tong Sancong mengatakan jika siluman itu sudah berdosa, namun memiliki niat untuk bertobat. Mereka harus memberi kesempatan kepada siluman itu. Tak lama berselang, Dewi Kuan Yin pun datang ke sana. Dewi pun mengatakan jika mereka semua sudah saling bertemu, maka artinya mereka semua telah berjodoh. Siluman itu selanjutnya akan menjadi kuda putih untuk menemani Tong Sancong mencari kitab suci. Dan kelak jika berhasil mempelajari ajaran Buddha, ia akan berubah menjadi wujud aslinya. Kemudian Dewi Kuan Yin memberi penawaran jika siluman itu mau membantu Tong Sancong mencari kitab suci, maka Dewi Kuan Yin akan membebaskan 7 pedang yang selalu menusuk jantungnya. Siluman itu pun menerima penawaran itu, dan perjalanan mereka pun dimulai kembali. Ketika di perjalanan, Cut Pat Kai dan juga Wu Jing disuruh untuk mencari makanan. Di perjalanan, ia menemukan beberapa gadis yang sedang mencuci pakaian di sungai. Telinga Cut Pat Kai pun mulai bergerak-gerak nih. Cut Pat Kai memiliki sebuah ide. Ia akan menyelidiki wanita itu, sedangkan Wu Jing harus mencari makanan. Cut Pat Kai pun berubah menjadi pria yang tampan, dan ia mendekati wanita-wanita yang sedang mencuci itu. Cut Pat Kai melancarkan aksinya. Ia pun modus kepada wanita-wanita itu dengan mengobrol dan juga menggodanya. Kemudian di tengah kesenangan itu, Wu Jing pun datang untuk memberikan buah-buahan yang ia dapatkan dan menyuruh Cut Pat Kai untuk kembali. Lalu dengan akal bulusnya, Cut Pat Kai menyuruh Wu Jing untuk mencari buah-buahan yang lebih banyak lagi, padahal dia sendiri menggoda wanita-wanita itu. Di sisi lain, Sun Gokong mulai tak sabar dan juga khawatir akan kedua adik-adiknya itu. Ia memutuskan untuk mencarinya. Sun Gokong menemukan Wu Jing. Ia bertanya mengapa tidak segera kembali setelah mengumpulkan buah-buahan. Sun Gokong bertanya kemana Cut Pat Kai berada. Wu Jing mengatakan jika Cut Pat Kai saat ini sedang menangkap siluman. Karena curiga, Sun Gokong pun menyusul Cut Pat Kai. Sun Gokong menemukan Cut Pat Kai. Cut Pat Kai dihampiri seorang wanita. Wanita itu mengatakan jika dirinya mau bunuh diri karena telah dijodohkan dengan seorang pria yang lebih tua darinya. Namun karena sungainya surut, ia pun tidak jadi bunuh diri dan bertemu dengan Cut Pat Kai. Wanita itu mengatakan jika dirinya beruntung bertemu dengan Cut Pat Kai di sana. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi istri muda dari Cut Pat Kai. Mendengar itu, Cut Pat Kai sangat senang. Ia ingin mencium wanita itu. Saat ingin menciumnya, ternyata nih, wanita itu berubah menjadi Sun Gokong. Dan ternyata, wanita itu adalah jelmaan dari Sun Gokong. Dengan kemarahannya karena telah dicium, Sun Gokong pun akan memukul mulut Cut Pat Kai. Dan film pun bersambung.